Di apa yang Bapak upload ini di apa Mhm. namanya bahan ujian PBL ini yang Bapak angkat tentang materi zakat ya Pak ya. Zakat Iya Pak fitrah Ustadz, dan tentang konten zakat Pak Ustadz. oke. Kemudian Bapak memilih model pembelajaran problem based learning berbasis project dan produk berbasis TPEC. Tapi saya lihat di langkah-langkahnya kok saya tidak melihat tipeknya, Pak ya. Bisa jelaskan nggak, Pak? Di mana tipeknya? Oh, perkenalkan Pak Ustadz, saya di Purwanto dari SMP Global Madani Raja Basa Bandar Lampung Pak Ustadz. Oke, oke, silakan. Baik, Pak Ustadz, izin menyampaikan terkait dengan pendekatan saya mengupload ada 3 modul pembelajaran. Ya. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis masalah atau PBL, Problem Based Learning. Kemudian yang kedua tentang Project Based Learning atau PJBL. Yang ketiga adalah terkait dengan Profil Pelajar Pancasila atau PPRA. Kemudian Eh, Hmm. eh. Kemudian di dalam pendekatan tentang problem based learning itu memang eh, kita tidak mengangkat terkait dengan TIPEK. TIPEK ada di bagian PJBL ya terkait dengan penggunaan aplikasi Canva, kemudian pemanfaatan apa namanya LCD proyektor di kelas, kemudian PPT, kemudian quizzes. Nah, salah itu sudah masuk terkait dengan apa namanya TIPEK, pendekatan TIPEK. Nah, kemudian yang di dalam PBL itu memang batasannya adalah siswa belum bisa apa namanya membedakan atau identifikasi eh, antara zakat fitrah dan zakat mal. Maka kami angkat untuk meningkatkan hasil belajar dan pemahaman siswa di kelas 91 SMP Global Madani Pak Ustadz. Oke, berarti oke tadi menyebut di penggunaan tipeknya ada di PJBL, Pak ya. Iya, PJBL Pak Ustadz. Kenapa, Pak? Nggak bisa dipakai di PBL? Kemarin apa namanya? Kami sudah diskusi dengan wali kelas terkait dengan 1 konten, kemudian 2 pendekatan ya untuk pendekatan problem based learning dan PJBL. Kemudian di awal kami ingin apa namanya meningkatkan hasil belajar siswa dengan pendekatan PBL, yaitu kami sajikan dengan masalah, kemudian siswa untuk diminta peserta didik untuk menganalisis, kemudian hasil masalah, kemudian pecahkan bersama, kemudian dengan metode diskusi. Kemudian di akhir penghujung apa namanya pembelajaran kami coba inginkan dengan pendekatan project based learning. Salah satunya adalah dengan menggunakan aplikasi Canva. Salah satunya adalah produk yang dihasilkan itu adalah poster digital dari masing-masing kelompok. Kemudian siswa dianjurkan untuk mengupload dari hasil produk yang dihasilkan, yakni poster digital, kemudian di sosmed masing-masing. Di sini kita mengajak kepada seluruh masyarakat yang dapat membaca poster digital itu untuk bisa memaknai dan mengaplikasikan zakat dalam kehidupan, Pak Ustadz. Seperti itu. Terus tadi Bapak menyebut aplikasi Quizzes, Ya, untuk siswanya menggunakan aplikasi Quizzes itu sendiri adalah kita dalam hal apa namanya asesmen formatif ya, kemudian di pretest. Jadi kita bagaimana anak-anak kita bisa melihat hasil belajarnya. Salah satunya adalah kita sajikan dengan pretest dulu dengan aplikasi Quizzes, pretest, kemudian eh, pembelajaran dikatakan berhasil karena ada peningkatan signifikan dari hasil pretest dan post-test di akhir. Kemudian kita bisa analisis bahwa pendekatan eh, problem based learning ini berhasil karena ada apa namanya data ya dari data hasil dari mengerjakan pretest dan posttest tersebut ya. Jadi Quizzes itu adalah apa namanya media untuk assessment.
yang menggunakan yang berarti Bapak yang membuat soal ya. Siswa tinggal mengerjakan saja di aplikasi itu ya. Iya, kami yang Itu membuatkan Pak. apa namanya soal Pak Ustadz. Oke. Nah, kemudian kalau gitu kita balik lagi deh ke yang tadi Bapak sampaikan bahwa di PBL ini Bapak menyebutkan walaupun ya Bapak tadi bilang eh, penggunaan project TPEC-nya itu di PJBL, tapi di modul ajar yang Bapak submit ini walaupun PBL Bapak sudah menuliskan TPEC di dalamnya berbasis TPEC. Kemudian pendekatan strateginya PBL berbasis proyek dan produk, terus berbasis TPEC Technological Pedagogical Content Knowledge. Nah, menurut Bapak teori belajar siapa yang paling sesuai untuk pendekatan strategi PBL ini? Menurut saya yang tepat dalam apa namanya dalam pembelajaran PBL dan PJBL ini Pak Ustadz, yang pertama adalah behaviorisme. Jadi kita menyampaikan apa namanya terkait stimulus, kemudian adanya respon dari masing-masing siswa, kemudian baru yang ingin kita capai dalam keterampilan itu adalah siswa dapat menerapkan penghitungan zakat. Itu ada di apa namanya di BJBL-nya Pak Ustadz. Itu adalah konstruktivisme. Jadi untuk mengukur kemandirian siswa, jadi teori belajarnya adalah konstruktivisme Kalau teori PAC nggak Bapak terapkan? atau Jan Piaget ya. Itu kalau tidak salah itu konstruktivisme Pak Ustadz. Ya, kalau PAC itu lebih lebih apa namanya lebih terkenal dari teori kognitivisme. Oh kognitifnya. Kalau kontrol Oh iya. lebih condong. Kognitivisme ya Pak Ustadz. Mohon maaf salah saya Ustadz. Jadi dalam teori kognitivisme itu memang dalam hal belajar itu yang dikedepankan adalah dengan cara berpikir Pak Ustadz. Dengan cara Hmm, berpikir. Jadi belajar itu tidak hanya dengan memberikan simulasi atau stimulus kemudian kepada peserta didik, tapi belajar menurut Piaget itu adalah dengan cara berpikir seperti itu Pak Ustadz. Berpikir menghitung, digunakan kemudian berpikir memecahkan masalah seperti itu Pak Ustadz. eh, Pak Edi, digunakan nggak teori tersebut? Digunakan Pak Halo, Ustadz. Digunakan. Heeh. digunakan. Tadi kalau soalnya tidak di apa namanya tidak disebut. Tokoh utama untuk konstruktivisme siapa Pak? Ingat nggak? Konstruktivisme. Saya lupa Pak Ustadz. Saya lupa Pak Ustadz. Pak, Mm, itu kalau orang pendidikan Pak hafal banget itu. Pertama PAC, kedua Vygotsky. Oh iya. Pernah dengar nggak Pak Vygotsky? Tulisannya Vygotsky. Oh, Vigot Sky ya, Vigot Sky, Vigot Sky. Tapi bacanya Vygotsky. Dan tadi dia teori apa namanya VAC. Dan Pak Edi dan Bapak Ibu yang lain, ini mohon Pak, mohon diingat-ingat Pak ya, ada tidak banyak sih teori-teori pembelajaran, tapi yang apa namanya membingungkan memang tokoh-tokoh utamanya nih, karena ada beberapa soal di tahun lalu saya lihat di UP-nya itu yang disebut bukan nama teorinya, tapi tokohnya. Misalkan tokoh utama dari Vygotsky mengembangkan suatu teori bla 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 bla, nanti ujung-ujungnya sesuai nggak dengan konsep masalah di atas gitu. Dia tidak menyebut bahwa teori tersebut adalah teori konstruktivisme, tapi lebih menyebut nama tokohnya Bapak Ibu ya. Jadi mohon itu di apa namanya di review kembali modul-modulnya pada pada apa namanya teori-teori pembelajaran. Nah, berikutnya tentang PTK, Pak Edi. J, Pak Ustadz. Kalau boleh tahu judul PTK-nya apa ya? Pendekatan eh, pendekatan problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 91 SMP Global Madani Bandar Lampung, Pak Ustadz.
Jadi kalau kalau dari judul itu Bapak bisa simpulkan nggak masalahnya apa? Baik, Pak Ustadz. Jadi yang pertama adalah kita mendapatkan masalah itu dengan observasi, ya observasi, observasi bisa Oh, dilakukan dengan apa masalah namanya, Pak Edi. ya Pak Halo Ustadz, Pak Edi. ya Masa dalam judul tadi yang Bapak sebut, apa judulnya tadi? pendekatan, eh, Judul ya pendekatan, pendekatan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 91 SMP Global Madani. kira-kira masalahnya apa? Dari judul situ aja Pak ya, jangan jangan melebar ke Hmm, yang lainnya. Dari judul iya. itu Hmm, masalahnya iya. Masalahnya eh, adalah hasil belajar Pak Ustadz. Hasil belajar siswa kelas 91 ya yang belum dikatakan maksimal dalam hasil belajar. Jadi saya mencoba untuk bisa meningkatkan hasil belajar dengan pendekatan itu tersebut, Pak Ustadz. Jadi solusinya apa yang Bapak tawarkan untuk meningkatkan hasil belajar? Ya. Solusinya dengan pendekatan problem masalah yang dihadapi ya di dalam kelas oleh siswa, kemudian kita sajikan, kita berikan apa namanya, berikan solusi kepada peserta didik No, no. untuk dapat Dari judul, meningkatkan dari judul Pak Edi, ya, Pak Ustadz. Pak Edi, dari judul, jangan 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 keluar dari judul. Hmm. Bagus yang kurang maksimal kalian Halo, Pak Edi. Iya, Pak Ustadz. Nah, Nah, yang dari judul saja yang saya tanya. Dari judul tadi, tadi kan masalahnya kan hasil belajarnya selama ini belum maksimal kan Pak ya? iya benar. Mau solusinya apa? Yang dari judul yang Bapak sebut, jangan jangan melebar. Iya. Solusinya tidak lain adalah meningkatkan hasil belajar dari pembelajaran yang kita sajikan, Pak Ustadz. Kalau meningkatkan bukan solusi dong Pak. Tujuan Bapak itu tujuannya untuk meningkatkan. Hmm. Solusinya alatnya apa? Alat solusi itu caranya agar agar tujuan meningkatkan itu tercapai. Caranya dengan apa? Caranya dengan menyajikan masalah yang dihadapi siswa, ya itu saat kemudian kita analisis dari masalah-masalah tersebut, baru kita bisa mencoba untuk memecahkan masalah yang ada, Pak Ustadz, yang di kelas tersebut. Oke, dari saya cukup. Hmm. Pak Parmin, Stotomin, silakan. Ya, berkaitan dengan modul ajar yang Bapak tulis itu ada target peserta didik ya. Ada target peserta didik, peserta didik dan pencapaian tinggi, yaitu mampu melakukan perhitungan zakat dengan analisis tinggi, HOTS, ketiga dengan HOTS. Itu caranya seperti apa itu, Iya, Pak Pak? Ustadz. Ini. Dalam perhitungan zakat ya, itu salah satunya adalah yang akan kita capai adalah dengan taksonomi Bloom-nya itu C4, C5 dan C6 ya seperti itu. Menganalisis ya dari perhitungan zakat. Nah, dari masing-masing siswa itu kita bagi kelompok untuk memecahkan masalah satu soal dan beberapa soal yang bisa kita sajikan. Kemudian berapa persentase pembagian zakat dari apa namanya yang dihasilkan. Kita berikan contoh-contoh soal, kemudian anak-anak kemudian untuk memecahkan ataupun membagikan zakat dengan perhitungan. Jadi ada di sini ada perhitungan dan itu saya pikir memecahkan apa namanya perhitungan dalam soal matematika pembagian persentase zakat ini eh, lumayan menggunakan apa namanya pemikiran HOTS ini, Pak Ustadz, High Order Thinking Skill. Ya, cukup.